Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anna Rizka JLMSI selaku dosen mata kuliah Statistika Pendidikan serta teman-teman kelas Friday yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri dengan Adi Maesa NPM 20 11 01 0002 Dan saya Doni Hidayat NPM 20 11 01 0046. Saya Hikmah Feni NPM 2011 01 0068. Saya Indria Karnika dengan NPM 2011 01 0072. Saya Ranu Suraputan dengan NPM 2011 01 0130. Dan yang terakhir yaitu Putri Meliana dengan NPM 2011 01 0121. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang materi analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau arah hubungan dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel tersebut. Bentuk atau arah hubungan di antara variabel. Koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Di sini ada tabel koefisien korelasi. Dan tabel ini ada interval nilai dan kekuatan hubungan. Yang pertama itu 0,00 sampai 0,199 sangat rendah atau lemah sekali. 0,200 sampai 0,399 rendah atau lemah. Yaitu 0,400 sampai 0,599 sedang atau cukup. 0,600 sampai 0,799 tinggi atau kuat. 0,800 sampai 1,00 sangat tinggi atau kuat sekali. Analisis korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Analisis korelasi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu person product moment, yang kedua Spearman rank, yang ketiga korelasi kontingensi. Yang pertama itu person product moment digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang terbentuk interval atau rasio. Yang kedua Spearman rank digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang terbentuk ordinal. Yang ketiga itu korelasi kontingensi digunakan untuk mendidik hubungan antar dua variabel yang masing-masing variabel dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Rumus korelasi product moment yaitu F sama dengan N dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, atau RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat, di mana keterangannya R adalah koefisien korelasi person, N adalah banyak pasangan nilai X dan nilai Y, sigma XY adalah jumlah dari hasil kalian nilai X dan Y, sigma X adalah jumlah nilai X dan sigma Y adalah jumlah nilai Y, sigma X kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai X dan sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat Y. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lamanya tidur atau itu X-nya dengan kestabilan emosi atau Y, yaitu data penelitiannya sebagai berikut, di mana sudah terdapat tabel adalah tabel X dan tabel Y, di mana nilai X adalah 150 dan nilai Y adalah 90. Nilai X 130, nilai Y adalah 85. Nilai X 200 dan nilai Y adalah 95. Nilai X 100, nilai Y 70. Nilai X 120, nilai Y 70. Nilai X 150 dan nilai Y 100. Nilai X
40 dan nilai Y 60. Nilai X 30 dan nilai Y-nya 55. Nilai X 70 dan nilai Y 65. Nilai X 100 dan nilai Y 80. Pertama, kita harus menentukan uji hipotesis, yang dimana H0 tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi, sedangkan H1 terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Yang kedua, kita akan menghitung data yang akan dibutuhkan, di mana tadi sudah terdapat antara tabel X dan Y, dan di sini kita akan membuat tabel X dikali Y, yang dimana nilai X-nya adalah 150 dikali 90, yang hasilnya adalah 13.500, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita akan mengalihkan X kuadrat, di mana adalah X dengan nilainya 150 dikali 150, yang hasilnya yaitu 22.500. Dan nilai X selanjutnya yaitu 130 dikali 130, yaitu hasilnya 16.900, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita akan mengalihkan Y kuadrat, di mana nilai Y-nya yaitu 90 dikali 90, yang hasilnya 8.100, dan seterusnya. Jadi banyak data atau N-nya adalah 10. Sigma X-nya adalah 1090, sigma Y-nya adalah 770, sigma X adalah 90.550, sigma X kuadrat adalah 143.700, dan sigma Y kuadrat adalah 61.400. Yang ketiga, kita akan menghitung korelasi produk momen, di mana tadi rumusnya adalah RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, yang mana RXY sama dengan 10 dikali 90.550 dikurang 1090 dikali 770 dibagi akar 10 dikali 143.700 dikurang 1090 kuadrat dikali 10 dikali 61.400 dikurang 770 dikuadratkan, yang mana hasilnya 10 dikali 90.550 dikurang 1090 dikali 770 dibagi 10 dikali 143.700 dikurang 1188.100 dikali 10 dikali 61.400 dikurang 59.2900, yang mana hasilnya yaitu 10 dikali 90.550 yaitu hasilnya 95.500 dikurang 83.9300 dibagi akar dari 14.037.000 dikurang 11.88.100 dikali 61.400 dikurang 592.900, di mana RXY yaitu 66.200 dibagi akar 248.900 dikurang 21.100, yang mana 66.200 dibagi akar 51.790.000, di mana hasil RXY yaitu 66.200 dibagi 72469,235, yang dimana hasil RXY yaitu 0,913. Yang keempat, kita akan menentukan kriterianya. Nah, jika R hitung kurang lebih sama dengan dari R tabel, maka H0-nya, maka
maka data tidak cukup untuk menyatakan H0 diterima. Sedangkan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data cukup bukti untuk menyatakan H0 ditolak. Yang kelima, kita akan menentukan R tabel. Kita sudah tahu semua ya R tabelnya. R tabel di mana taraf signifikasi alfanya 0,05 atau 5%. Yang dimana DF sama dengan N dikurang 2. N-nya tadi adalah jumlah datanya, yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8. Maka R tabelnya adalah 0,632. Yang keenam, kita akan membandingkan antara R hitung dan R tabel, di mana R hitung nilainya 0,913 lebih besar dari R tabel dengan nilai 0,632, maka data cukup bukti untuk menyatakan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat hubungan antara yang positif lamanya tidur dan kestabilan emosi. Contoh kedua yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecepatan membaca rata-rata jumlah kata yang terbaca tiap menit dengan kecepatan menulis rata-rata jumlah huruf yang tertulis tiap menit pada 10 siswa SD kelas 2. Dari 10 siswa tersebut diperoleh data per menit sebagai berikut. Di tabel ada 3 bagian yaitu siswa, kecepatan membaca ditandai dengan tabel X, dan kecepatan menulis ditandai dengan tabel Y. A X23, Y25, B X21, Y23, C tabel X25, Y26, D tabel X33, Y32, E tabel X27, Y28, F tabel X24, Y24, G tabel X29, Y31, tabel H54, Y50, tabel I siswa I, tabel X32, Y33, siswa C, tabel X22, Y23. Hipotesis H0 tidak terdapat hubungan kecepatan membaca dengan menulis karena setiap siswa mempunyai kecepatan membaca dan menulis berbeda-beda. A1 tidak terdapat hubungan kecepatan membaca dengan kecepatan menulis siswa SD kelas 2. A0 sama dengan R sama dengan 0, A1 sama dengan R tidak sama dengan 0. Hipotesis diterima jika R hitung lebih dari R tabel, dan sebaliknya hipotesis ditolak jika R hitung kurang dari R tabel. Rumusnya RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Di sini ada tabel di mana di dalam tabel ada tabel X, Y, kemudian mencari tabel X kuadrat, selanjutnya Y kuadrat, kemudian tabel X, Y. Dalam data ada tabel X 23, 21, 25, 33, 27, 24, 29, 54, 32, 22. Selanjutnya tabel Y 25, 23, 26, 32, 28, 24, 31, 50, 33, 23. Selanjutnya mencari tabel X kuadrat yaitu 23 dikali 23, maka akan ditemukan hasil 529 dan seterusnya. Kemudian mencari tabel Y kuadrat yaitu 25 dikali 25, maka hasilnya 625. Selanjutnya yaitu tabel XY dan seterusnya. Kemudian maka diketahui tabel X yaitu sigma X sama dengan 290, kemudian sigma Y sama dengan 295, sigma X kuadrat sama dengan 9254, sigma Y kuadrat
sama dengan 9.293, sigma XY sama dengan 9.257. RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. RXY sama dengan 10 dikali 9.257 dikurang 290 dikali 295 per akar 10 dikali 9.254 dikurang 290 kuadrat dikali 90 dikali 10 dikali 9.293 dikurang 295 kuadrat. Maka diketahui hasil RXY sama dengan 0,994. Selanjutnya yaitu perhatikan tabel R berikut. Nilai R hitung dan lebih dari R tabel sama dengan 0,994 lebih besar dari 0,632, sehingga dalam kasus ini H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu ada hubungan antara kecepatan membaca dengan kecepatan menulis dan nilai koefisien korelasinya adalah 0,99. Tabel berikut menjelaskan tentang variabel X yang mempunyai nilai 5, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 3, sedangkan variabel Y itu mempunyai nilai 5, 3, 4, 2, 3, 6, 3, 5. Langkah penyelesaian yaitu kita membuat tabel berikut. Perhatikan tabel di atas. Menyusun tabel untuk mencari nilai D sebagai berikut. Setelah kita perhatikan tabel di atas, diketahui bahwa nilai D itu mempunyai nilai selisih antara nilai variabel X dengan nilai variabel Y, yang dimana nilai X itu 5 dan Y itu 2, berarti selisih antara kedua tersebut adalah 3, berarti nilai D adalah 3. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk mencari D kuadrat itu otomatis kita harus mengkuadratkan nilai D, yaitu 3 dikuadratkan 9, begitu juga dan seterusnya. Dan kita perhatikan di nilai akhir itu nilai D kuadrat adalah 33. Langkah kedua yaitu mencari harga nilai koefisien eksperimen atau korelasi rank, yang mana rumus umumnya yaitu P sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat I per N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Masuk dalam perhitungan, perhatikan perhitungan tersebut. Nilai kita masukkan nilai semua yaitu 1 dikurang 6 dikali D nilai D kuadrat I. Nilai D kuadrat I adalah 33 per N. N adalah banyak data. Banyaknya data adalah 8 dalam kurung N kuadrat ada 8 dikali 8 dikuadratkan yaitu 64 dikurang 1. Kemudian 1 dikurang hasil dari 6 kali 33 yaitu 198 per hasil perkalian 64 dikurang 1, 63 dikali 8 yaitu 504. Berikutnya 1 dikurang hasil dari 198 dikurang per 504 itu adalah 0,39. Jadi 1 dikurang 0,39 itu adalah hasilnya 0,61. Maka diketahui nilai RO atau P itu adalah 0,61. Langkah yang ketiga yaitu menguji signifikansi korelasi rank yang digunakan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan RO atau P akar dari N dikurang 2 per 1 dikurang RO kuadrat. Yang kita ketahui bersama bahwa nilai RO itu adalah 0,61 akar 6 per 1 dikurang 0,37. 0,37 adalah 0 hasil dari 0,61 dikuadratkan. Kemudian langkah berikutnya adalah 0,61 akar dari 6 per 1 dikurang 0,37 hasilnya 0,63. Penyelesaian 0,61 dikali hasil dari 6 dikurang dibagi 0,63 diakarkan yaitu adalah 3,08 yang hasilnya adalah 1,88. Langkah yang terakhir membandingkan harga hitung
1,88 dengan harga tabel T dengan DB sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Dan taraf signifikansinya adalah 5%. Diperoleh harga tabel sama dengan 2,45. Oleh karena itu, harga T hitung yang mempunyai nilai 1,88 lebih kecil dari harga T tabel yang mempunyai nilai 2,45. Maka hipotesis alternatifnya ditolak. Baiklah, selanjutnya contoh kedua, yaitu tentang hubungan tes prestasi. Manajer personal PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan dan erat antara nilai tes masuk seorang karyawan dengan prestasi kerja mereka. Untuk itu, diambil sampel 11 orang pekerja yang kemudian dinilai prestasi kerja mereka dengan angka skor 0 sampai 100. Hitunglah korelasi Sperman dari data tersebut. Bagaimana hubungan antara nilai tes dengan prestasi karyawan? Berikut tabel nilai tes masuk, kemudian prestasi. Nilai tes masuk dengan data 78, 77, 75, dan seterusnya. Kemudian prestasi dengan data 79, 75, 70, 81, dan seterusnya. Yang pertama, menyusun peringkat data. Perhatikan tabel menyusun peringkat data berikut. Kemudian, perhatikan tabel menghitung perbedaan peringkat berikut. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien korelasi Sperman, yaitu dengan rumus R sama dengan 1 dikurang 6 sigma NI sama dengan 1 DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Kemudian kita masukkan angkanya. R sama dengan 1 dikurang 6 dikali 8 per 11 dikali 121 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 0,036. 0,036 itu hasil dari 6 dikali 8 dibagi 11 dikali 121 dikurang 1. 1 dikurang 0,036 sama dengan 0,964. Nilai koefisien korelasi Sperman 0,964 ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara ujian tes dengan prestasi sebesar 96,4%. Selanjutnya yaitu D, kolerasi kontingensi, yang dimana yaitu teknik kolerasi kontingensi atau disingkat dengan KK digunakan untuk menyelidiki hubungan antara dua variabel yang masing-masing variabel dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Adapun rumus dan penggunaannya adalah sebagai berikut. KK sama dengan akar C kuadrat per C kuadrat ditambah N. KK yaitu koefisien kontingensi dan X kuadrat dibaca C kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari kolerasi antara film kesukaan dengan jenis kelamin. Jenis kelaminnya ada wanita dan pria, kemudian film kesukaannya ini dibagi menjadi 3 kategori, yang dimana yaitu film kesukaan nyanyian, pertualangan, dan sejarah. Wanita yang menyukai film kesukaan nyanyian itu ada 80, kemudian pertualangan ada 5, dan film kesukaan sejarah ada 15. Selanjutnya yaitu pria yang menyukai film kesukaan nyanyian itu ada 10, kemudian pertualangan 70, dan film kesukaan sejarah ada 20. Frekuensi diperoleh atau FO dan diharapkan atau FT, yang dimana FT itu adalah frekuensi teoretik. Nah, sebelumnya kita udah membuat tabel jenis kelamin wanita dan pria, kemudian film kesukaan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu nyanyian, pertualangan, sejarah, dan kemudian total barisnya. Nah, di sini ada 80, 10 seperti sebelumnya. Pasti teman-teman bertanya, apa sih yang di dalam kurung ini dapatnya dari mana? Nah, ini terdapat rumus FT sama dengan total baris dikali total kolom dibagi N.
Nah, total barisnya yang wanita ada 100. 100 dikali 90 dibagi 200, hasilnya adalah 45. Nah, ini yang di dalam kurung itu dapatnya dari total baris dikali total kolom dibagi N. Dan seterusnya. Kemudian yang pertualangan yaitu 100 dikali 75 dibagi 200, hasilnya 37,5 dan seterusnya. Nah, berikutnya yaitu tabel untuk mencari harga C kuadrat, yang dimana jenis kelaminnya wanita dan pria sudah kita ketahui sebelumnya, dan FK dan FO sampai dengan FT sudah kita ketahui di tabel sebelumnya. Sekarang adalah FO dikurang dengan FT, berarti 80 dikurang 45 hasilnya adalah 35. Kemudian 5 dikurang 37,5 hasilnya adalah min 32,5 dan seterusnya. Kemudian tabel selanjutnya adalah FO dikurang dengan FT kuadrat. 35 setelah dikuadratkan hasilnya adalah 1225. Min 32,5 setelah dikuadratkan adalah 1056 dan seterusnya. Tabel selanjutnya adalah FO dikurang dengan FT kuadrat dibagi dengan FT. Berarti 1225 ini dibagi dengan 45, hasilnya adalah 27,222. Kemudian selanjutnya adalah 1056 dibagi dengan 37,5, yang dimana hasilnya adalah 28,167. Begitupun dengan seterusnya, yang dimana totalnya adalah 111,492. Dari tabel di atas telah diperoleh harga C kuadrat sebesar 11,492. Maka KK sama dengan akar C kuadrat ditambah C kuadrat ditambah N. KK sama dengan akar 111,492 per 111,492 ditambah dengan 200 sama dengan 111,492 dibagi 311,492, yang dimana hasilnya adalah akar 0,3579 dan seterusnya diakarkan menjadi 0,598. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Maka kita ketahui tabel koefisien kolerasinya adalah sedang. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami jelaskan tentang materi analisis korelasi. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.